Misalnya kalian dari level 3 mau naik ke level 2, dia itu selisihnya hanya 10.000. Nah, setelah tadi aku udah jelasin apa aja sih kualitas dari diamond, jadi gimana sih korelasi ke harga diamondnya itu sendiri? Very slightly included. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau jelasin tentang 4 kualitas diamond atau yang biasa disebut dengan 4C. Nah, buat kalian para pencinta diamond, ini merupakan hal terstandar yang pasti sudah kalian ketahui. Jadi buat teman-teman yang memang baru mau membeli diamond, ini tuh merupakan hal yang harus dan mesti kalian ketahui sebelum membeli diamond. Jadi apa aja itu? Simak terus karena aku akan bahas secara detail di video kali ini. Dan jangan lupa untuk dukung aku dengan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan like video ini ya. Kita langsung aja ke kualitas yang pertama, yaitu karat. Kalau dulu aku pernah jelasin ke kalian karat perhiasan, dan sekarang aku akan jelasin karat diamond. Ini tuh sesuatu hal yang sangat berbeda sekali. Jadi kalian gak pernah bisa samain antara karat perhiasan dan karat diamond. Kalau karat perhiasan, waktu itu aku pernah jelasin bahwa karat perhiasan merupakan satuan dari ukuran purity si goldnya sendiri. Jadi kadar dari kemurnian si goldnya, jadi persentase suatu campuran atau biasanya emas dalam suatu perhiasan. Sedangkan kalau untuk karatnya diamond ini, dia itu merupakan satuan ukuran dari diamond. Nah, biasa juga disebut dengan karat weight. Biasanya dituliskan dengan satuan CT. Jadi kalau kalian biasanya ada di sertifikat itu ada tulisannya itu berapa CT. Nah, itu merupakan karat weight dari si diamondnya. Dan khusus untuk diamond yang berbentuk bulat, banyak sekali kalian bisa cari sumber-sumber di internet. Ada konversian dari karat ke milimeter dari si diameter diamondnya. Jadi kalau misalkan aku ambil contoh aja, untuk 0,11 karat dia itu ukurannya 3 mm. Jadi diamondnya itu diameternya 3 mm. Lalu untuk kualitas yang kedua yaitu color, di mana color ini merupakan suatu skala untuk melihat adanya warna dalam batu diamond ini. Nah, skalanya itu dari D to Z, di mana D itu yang paling bagus atau colorless. Jadi kalau misalkan yang semakin bening, dia itu kualitas diamondnya semakin baik. Sedangkan Z itu dia kualitas yang terendah atau semakin buruk kualitas diamondnya. Dia itu biasanya berwarna dari kuning yang muda sampai brown. Jadi kayak misalkan kualitas yang terjelek itu kalian warnanya bisa lihat kadang-kadang agak kuning atau bahkan sampai kecoklatan. Jadi kalau kalian misalkan suatu saat ada penjual diamond yang bilang ini diamond tapi warnanya agak kuning atau sampai bahkan coklat, kalian boleh percaya-percaya aja karena memang diamond itu ada yang kualitas rendahnya. Jadi mungkin kalian harus langsung tanya aja, ini colornya color diamond apa ya gitu. Dan kalau misalkan kalian ditawarkan diamond dengan warna agak kuning atau coklat dan dia bilangnya misalnya F atau D bahkan, itu kalian harus nanya apakah benar ini kualitas dari colornya tuh D or F gitu. Kayak kan itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Lalu untuk kualitas diamond yang ketiga yaitu clarity, di mana clarity ini mengukur dari kejernihan si batu diamondnya itu sendiri. Dia itu berskala dari IF until I, di mana skalanya ini ditentukan dari kehadiran suatu zat pengkotor atau misalkan cacat atau bintik hitam seperti itu. Walaupun memang hal ini tuh harus dilihat juga secara mikroskopis. Untuk skala yang pertama, seperti aku tadi sebutkan, IF, di mana IF ini yaitu internally flawless atau sama sekali nggak ada cacat sedikit pun. Ini merupakan kasta tertinggi dari clarity diamond. Lalu yang kedua yaitu VVS. Dia itu ada VVS 1 and VVS 2 atau disebut dengan very slightly included atau sangat-sangat sedikit sekali. Lalu yang ketiga yaitu VS, very slightly included. Dia ada VS1 and VS2. Lalu ada SI atau slightly included. Dia ada SI1, SI2, and SI3. Lalu included. Nah, included ini
dia itu merupakan kasta terendah dari Clarity Diamond juga. Jadi kayak kalau misalkan semakin banyak zat kotornya, dia itu semakin buruk. Nah ini kalau misalkan dari Clarity ini sendiri, dia itu menentukan dari pantulannya. Jadi kalau semakin banyak cacat, dia itu memantulkannya menjadi semakin tidak baik. Lalu untuk kualitas diamond yang terakhir atau yang keempat, yaitu cut, di mana cut ini sangat menentukan dari proporsi cuttingan si diamondnya. Jadi cuttingan diamond ini sangat mempengaruhi dari hasil kecerahan diamondnya, karena dia itu kan, aku udah pernah bilang, diamond itu memancarkan atau memantulkan cahaya, dan semakin baik dari potongan cuttingannya, dia itu akan memancarkan cahaya semakin baik pula. Misalkan cutnya ada berapa banyak, sisinya berapa derajat, ketebalannya berapa, nah itu tuh sangat menentukan dari pantulan si batu diamondnya. Skalanya itu dari excellent sampai dengan poor, dimana ada 5 skala: excellent, very good, good, fair, and poor. Jadi kalau misalkan kalian dapetin yang poor, itu berarti skala terendah dari cuttingan diamond. Cuman aku sih jarang banget sampai nemu yang fair, pun jarang banget. Paling mentok tuh aku biasanya lihat di cuttingan yang good. Nah setelah tadi aku udah jelasin apa aja sih kualitas dari diamond, jadi gimana sih korelasi ke harga diamondnya itu sendiri? Semakin tinggi dari level kualitas diamond, pasti harganya jauh lebih tinggi. Tapi dia peningkatannya itu secara eksponensial. Jadi kalau misalkan nih kalian disodorkan 3 buah batu diamond dengan kualitas 3 yang berbeda, tapi itu dari satu kualitas aja ya. Jadi misalkan kalau clarity aja, kalau cut aja gitu. Nah misalkan ini dari 3 kualitas yang berbeda, dari level 3, 2, dan 1. Misalnya kalian dari level 3 mau naik ke level 2, dia itu selisihnya hanya 10.000. Tapi dari level 2 ke level 1 kalian selisihnya itu 30.000. Jadi kalau kalian misalkan dari level 3 ke level 1, dia itu selisihnya 40.000, sedangkan dari level 3 ke level 2 dia hanya selisih 10.000 saja. Nah, itu adalah contoh korelasi dari hubungan harganya. Aku kasih contoh gampangnya. Misalkan nih kalian disodorkan 2 buah cincin dengan total karat yang sama, 1 karat, tapi yang satunya 1 biji batu, yang satunya lagi 5 biji batu. Harganya itu bakalan jauh lebih murah yang 5 biji batu dibandingkan dengan 1 biji batu. Jadi itulah contoh-contoh perbandingan dari harganya. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli yang lebih ekonomis dengan ukuran total batu 1 karat, kalian pilihlah yang 5 biji batu dibandingkan dengan yang hanya 1 buah saja. Tapi hal ini tuh berlaku pada satu parameter yang sama aja ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat semua parameternya, misalkan perubahannya hanya 1 parameter aja. Jadi dari level 3 ke level 1, level 3 ke level 2 yang tadi aku udah contohin itu bener-bener cuma 1 parameter aja yang berubah. Sedangkan yang lainnya tuh sama sekali tidak berubah. Dan itu pun berlaku pada parameter-parameter kualitas diamond yang lainnya. Jadi mungkin segitu aja hari ini penjelasan aku mengenai diamond dan kualitasnya. Thank you yang udah nonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa dukung aku terus dengan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan like video ini ya. See you in the next video. Bye-bye.